Ya, sejauh mana potensi cuaca ekstrim dan air laut pasang yang akan terjadi di sejumlah wilayah di Nusantara, khususnya ibu kota? Kami akan membahasnya bersama Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, Thomas Jamaldin, dan juga dari luar studio nanti akan bergabung ada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Dwi Korita Karnawati. Saya ingin menyapa Pak Thomas Jamaldin. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah. Bagaimana pantauan udara kalau beberapa hari, mungkin pekan lalu, saya ingat kutipan Pak Thomas Jamaldin menyebut sedang ada pergerakan gelombang dingin ya Pak, yang menuju ke arah Nusantara. Mungkin gambarnya ini kurang lebih kita bisa tampilkan di layar yang sudah ada di sebelah kanan atau kiri Pak Thomas ini Pak. Iya. Jadi cold surge atau seruak dingin apa itu Pak? Dari Tibet kabarnya. Iya, jadi cold surge atau seruak dingin itu memang biasanya itu diawali dari Siberia. Di sana tekanan tinggi pada saat musim dingin, kemudian dia melewati Tiongkok Selatan, kemudian seringkali ada kondisi tertentu yang menembus ekuator, dan ini mengarah ke sini. Kondisi tertentu artinya belum ya, tidak selalu masuk ke... Tidak selalu. Oke. Tidak selalu terjadi. Jadi ini kadang-kadang biasanya hanya sampai Hong Kong, tapi kemudian dalam kondisi tertentu kalau kuat ini kemudian terus ke bawah. Padahal saat ini matahari sedang berada di selatan, daerah pembentukan awan itu sekitar Indonesia bagian selatan sini. Selatan dan termasuk Pulau Jawa ini ya? Iya. Ya. Jadi pada saat itu memang ada penguatan dari saat memang kondisi angin pasat, kemudian bertemunya angin dingin dari utara dengan angin hangat dari selatan, bertemu angin di sekitar dingin ini Jawa. Yang tadi dari selatan Siberia. Ya, secara umum dari angin ya. pasat musim itu juga memang ke arah sini, tapi kemudian ada penguatan oleh seruak dingin ini, sehingga berkumpul di sini. Itu kejadian pada saat 1 Januari kemarin. 1 Januari kemarin. Dan yang sekarang yang nanti akan perlu diwaspadai, ini tanggal 11 itu ada purnama dan kebetulan ada gerhana. Dan biasanya pada saat purnama itu terjadi pasang maksimum. Dan biasanya plus minus 2 hari. Plus minus 2 hari ya? Jadi mulai 9 Berapa sampai ketinggian dengan pasangnya 13. Pak? Itu memang bergantung, saya tidak punya datanya, tapi bergantung dari kondisi pantainya, laut sekitar Jakarta. Tentu punya karakteristik yang berbeda, tapi dari statistik ada. Kalau yang seruak dingin atau cold surge dari Siberia ini kemarin terjadinya minggu lalu, bagaimana dengan ini? Sudah masih ada atau? Ini hanya kejadian tertentu saja. Hanya kejadian tertentu saja. Jadi bergantung kondisi di Siberianya, dalam kondisi yang dingin, tekanan tinggi, itu yang kemudian menyebabkan sebut saja aliran udara dingin. Aliran udara dingin ya. Yang nanti yang memang perlu diwaspadai ini, selain kondisi yang normal, yang biasa karena daerah pembentukan awan itu berada di selatan, ini karena matahari berada di selatan. Kemudian dalam beberapa hari mendatang ini sampai pertengahan Januari, itu memang ada yang disebut sebagai MJO, Medium Julian Oscillation itu ya. Yang itu menyebabkan aktivitas konveksi itu menjadi meningkat, aktivitas konveksi atau pembentukan awan itu bertambah. Nah itu yang memang perlu diwaspadai. Dan ketika pasang maksimum, daerah pantai tentu akan sebut saja ada banjirop. Nah, yang perlu diwaspadai ketika ada kombinasi antara banjirop ini dengan hujan di daratan, maka itu yang tidak terbuang langsung ke laut, sehingga genangan akan lebih lama. Kalau ada gelombang dari laut, tentu limpasan air bisa lebih jauh ke darat. Saya ingin minta data lagi pelengkap supaya lebih komprehensif lagi dari Bu Dwi Korita. Bu Dwi, bagaimana kalau dari analisis BMKG untuk beberapa hari ke depan, terutama yang sedang ramai ini adalah sampai 12 Januari nanti kabarnya? Sebelumnya perlu kami sampaikan juga hal yang penting yang dimaksud dengan cold surge tadi yang telah kami prediksi 28 Desember yang lalu untuk terjadi 2-3 hari kemudian, yaitu kurang lebih awal Januari, akan mengalami, jadi kami prediksi lanjut, akan mengalami siklus ulang, diprediksi sekitar 20 Januari. Nah, kemudian seperti yang tadi disampaikan, pada saat ini sejak tanggal 5
Januari telah masuk aliran udara basah dari arah Samudra Indonesia, Samudra Hindia di sebelah barat Sumatera, perjalanannya menuju ke Samudra Pasifik, sehingga pada periode 5 sampai 15 Januari berada di wilayah Indonesia. Nah, pada saat ini pada fase 5 sampai 10 Januari, sehingga aliran udara basah tersebut berpotensi untuk meningkatkan intensitas hujan yang berada di wilayah Jawa, termasuk juga Jabodetabek. Poinnya adalah intensitas hujan akan mulai meningkat di tanggal 9 hingga 10 Januari di wilayah Jabodetabek. Dan setelah 11 Januari diprediksi mulai menurun hingga 12 Januari. Demikian. Berapa intensitasnya, Bu? Kalau kemarin itu sekitar 377 mm, kalau nanti perkiraannya berapa supaya ini juga ada unsur kewaspadaan dari publik atau masyarakat untuk mengantisipasi hal yang sama pada pekan lalu? Ya, mengingat yang lalu itu ada pengaruh cold surge yang dari arah Siberia, dan saat ini pengaruh itu sudah tidak ada, sehingga saat ini diprediksi intensitasnya tidak akan setinggi sebelumnya, namun masih tetap dengan probabilitas 90% intensitas bisa melebihi 50 mm per hari. Baik, baik. Bu Dwi, Demikian, kita tahan terutama sebentar, tanggal 9 sampai 10. Baik, baik, kita harus jeda sebentar, Ibu. Kami akan lanjutkan lagi nanti perbincangannya sesaat lagi. Kita lanjutkan lagi perbincangan. Saya ingin kembali ke Pak Thomas. Pak Thomas, tadi ada yang disampaikan oleh Bu Dwi bahwa yang cold surge tadi akan terjadi lagi kurang lebih 20 Januari mendatang. Kalau dari 8 pengamatan kira-kira dalam paling tidak sampai bulan Januari ini saja Pak. Itu seperti apa kondisi di wilayah udara kita dan apa yang akan terjadi? Ya, jadi secara umum kondisi yang reguler itu angin pasat dari Utara. timur laut, Timur ini laut. membelok. Itu karena ada kondisi rotasi bumi, itu dari utara kemudian membelok, dan di sini bertemu dengan angin hangat dari selatan. Jadi kondisi yang reguler yang musim hujan itu ya penumpukan awan Memang di sini. di sini ya Pak ya, iya. selatan Nah, Indonesia ini yang ya? kemudian yang perlu diwaspadai itu penguatannya. Jadi kalau misalnya cold surge ini nanti kemungkinan tanggal 20 akan terjadi lagi, yaitu kombinasi dengan posisi awan. Kemudian tadi ada MJO tadi. MJO itu sekitar sampai dengan tanggal pertengahan Januari itu masih berada di kawasan barat Indonesia, kemudian bergeser ke kawasan timur. Setelah itu kemudian nanti ada fase penekanan konveksi. Itu justru pembentukan awannya. Pak Thomas, saya ingin tanyakan kalau seperti di Filipina itu sering ada badai siklon dan lain sebagainya. Itu akan sampai juga tidak Pak ke wilayah kita ya? Jadi badai siklon itu adalah interaksi antara dinamika atmosfer dengan gaya Coriolis akibat rotasi bumi. Jadi batasnya hanya sampai dengan Filipina yang di utara. Yang di selatan itu hanya lewat selatan Jawa dan Nusa Tenggara. Beberapa waktu yang lalu ada siklon tropis di Jadi kita selatan. dipastikan aman kalau dari siklon tropis itu ya? Tetapi memang biasanya ada ikutannya. Karena misalkan di sini seperti beberapa hari yang lalu sisanya di sini ada, ya? maka kemudian awan di sini tertarik ke sini dan daerah dekat siklon tropisnya tersebut akan banyak hujan. Baik, saya ingin kembali ke Bu Dwi lagi. Bu Dwi, jadi selain Jakarta, bagaimana dengan kawasan sekitarnya, Jabodetabek, yang kemarin juga terdampak banjir? Ya, jadi karena saat ini hingga tanggal 15 terjadi penguatan aliran udara basah dari arah barat dari Samudra Hindia, maka untuk
saya ulangi, untuk tanggal 5-11 yang perlu diwaspadai adalah Sumatera bagian selatan dan Jawa. Kemudian aliran tersebut mulai tanggal 11 kurang lebihnya sampai tanggal 15 akan memasuki wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Sehingga wilayah-wilayah tersebut perlu diwaspadai terutama setelah tanggal 10 hingga tanggal 15. Dan aliran itu akan berakhir karena setelah tanggal 15 pengaruhnya sudah hilang, sudah berada di Samudra Pasifik. Kemudian juga perlu diwaspadai karena saat ini ada bibit siklon, belum menjadi siklon, yang ada di selatan di selatan Papua dan Laut Arafura. Pengaruh dari bibit siklon ini akan menarik udara, awan-awan yang ada di atas mulai dari Jawa sampai Nusa Tenggara Timur, sehingga akan berpengaruh terjadinya angin kencang selain hujan sedang hingga lebat. Angin kencang, Ibu ya? Angin kencang dan dapat disertai kilat petir selain hujan lebat. Bu Dwi, apakah informasi lebat, ini sudah disampaikan juga ke pemerintah daerah terkait? Ya, beberapa kali karena fenomena ini kan sudah mulai diprediksi sejak awal Januari, sehingga secara otomatis sistem di kami menyebarluaskan informasi ini dari mesin ke BNPB, juga ke PUPR dan juga ke Badan Geologi serta ke BPBD di seluruh provinsi di wilayah di Indonesia. Baik. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati sudah bergabung di Prime Time News, juga Kepala 8 Pak Thomas Jamaludin, terima kasih sudah bergabung di Prime Time News malam hari ini.